Shalom, salam sejahtera. Kita kembali lagi bersama dengan kami di ruangan perspektif untuk musim yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana musim yang lepas sudah pun diselesaikan dengan jayanya. Ruangan perspektif yang membicarakan beberapa topik dan isu yang menarik yang pastinya menjadi satu interest umum ya, dan mungkin juga provoke beberapa pandangan dan juga persepsi tanggapan tentang topik-topik yang relevan dengan kehidupan pada masa kini. Dan pada kali ini kita sudah ada satu set yang baru dan kita percaya penyampaian dan segala topik yang telah kita susun atur untuk sepanjang 15 episod pada musim yang baru ini juga akan membawa lebih ilmu dan pengetahuan dan juga berkat yang terindah bagi semua para pendengar kita. Okey, dan bagi anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami melalui episod yang pertama pada musim baru ini, kita galakkan dorong anda untuk follow page ataupun halaman Facebook Hope Channel Asia Tenggara di hopetv.malay ataupun Hope Channel Asia Tenggara dalam Facebook, dan siaran ini juga boleh diikuti melalui channel YouTube, saluran YouTube kita di Hope Channel Asia Tenggara juga. Dan sekiranya anda memiliki pandangan tambahan ataupun apa sahaja persoalan berbangkit melalui topik yang akan kita bicarakan pada episod kali ini, boleh juga menuliskan melalui ruangan sembang live dan juga WhatsApp kita, nombor WhatsApp tambah 66901888773. Saya ulang nombor WhatsApp-nya, nomor Thailand tambah 66901888773. Sekali lagi bersama dengan saya di studio pada kali ini sahabat saya Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati. Beliau merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Agama ya di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand ini. Apa kabar Pendeta? Luar biasa, ya, terima puji kasih Tuhan ya, kita dapat meneruskan musim yang kedua dan pastinya topik kita yang akan datang ini saya percaya dinanti-nantikan untuk kita kupas dan huraikan bersama-sama. Dan anda juga boleh menyampaikan pendapat anda dan juga apa sahaja persoalan berbangkit ya, supaya moderator kami akan dapat menyediakan jawapan dan memimpin anda untuk menemukan jawapannya. Tagline kita masih lagi sama, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Kali ini mari kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur kerana pada hari ini kami dapat memulakan satu lagi episod baru di musim yang baru, perspektif melihat dari perspektif yang berbeza, tetapi kami diyakinkan oleh perspektif Alkitabiah yang datang daripada firman Tuhan. Tolong kami agar diskusi kami, perbincangan kami pada hari ini dapat meyakinkan kami untuk terus bersandar sepenuhnya kepada kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan. Buka ruang minda dan hati kami, pimpin kami, ajar kami, isi kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan berikan kami hikmat yang kami perlukan untuk meyakini firman Tuhan. Kami doakan untuk teman-teman rakan kami yang bersama-sama di mana saja mereka berada pada ketika ini, kami digabungkan melalui dunia digital, alam maya, untuk sama-sama mempelajari dan berdiskusi tentang topik pada kali ini. Kami serahkan waktu dan ketika ini di dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang dinyatakan. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus bagi semua kami. Amin. Amin. Alright, topik kita pada pagi ataupun hari ini Dr. Gerard, satu topik yang saya percaya sering dibincangkan dan sebenarnya sudah pun menjadi satu topik yang meyakinkan ramai orang bahawa dunia kita ini ataupun
dunia dan segala isinya, termasuklah manusia ini sebenarnya berasal daripada satu proses yang memakan masa yang panjang dan seterusnya menidakkan campur tangan ilahi dan ya kita sebutkan evolusi. Adakah ini satu teori, sekadar teori, ataupun sudah menjadi satu reality yang diterima dan diyakini oleh semua orang? Dan ini sangat penting sebenarnya karena ia juga sebenarnya agak sedikit mencabar dan mengancam keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Ya, mungkin Dr. Gerard boleh jelaskan sedikit tentang evolusi ini. Dari mana sebenarnya dan apakah sebenarnya konsep yang coba diketengahkan oleh evolusi ini? Ya, kalau kita lihat dari segi sejarah ya, bagaimana teori ini bermula, itu pada asalnya dilihat pada sekitar abad ke-19 apabila seorang yang bernama Charles Darwin telah menulis sebuah buku yang bertajuk On the Origin of Species. Tujuan dia hanyalah untuk melihat kepada bagaimana spesies-spesies yang kita lihat berbeza pada hari ini itu sebenarnya melalui satu proses yang panjang untuk mempunyai banyak variasi dia. Kemudian beberapa tahun kemudian dia juga melihat bagaimana manusia itu berevolusi juga. Jadi dari situlah kita melihat bagaimana teori itu berkembang sehingga sekarang ini. Pada waktu itu sebenarnya Charles Darwin tidak mengetahui apa-apa pun secara ilmiah, secara mendalam mengenai DNA dan sebagainya, mengenai biologi tidak mengetahui, tetapi dia melihat kepada pemerhatian yang sangat mendalam sehingga dia boleh memberikan satu teori yang menjadi dasar kepada perbincangan, perdebatan teori evolusi pada hari ini. Jadi apa yang menyebabkan pandangannya itu diketengahkan adalah apabila dia melihat kepelbagaian ya dalam spesies. Iya. Yang ada, termasuklah manusia ini yang begitu unik dan pelbagai, dan saya tidak pasti apa yang menyebabkan teori ini dia menjadi sesuatu yang agak mudah untuk diterima, ya, karena dia seakan-akan sebenarnya pada zaman itu, abad itu, agama Kristen sebenarnya sudah pun agak established, ya, sudah pun terbina sejak sekian lama, dan Darwin sendiri adalah pada awalnya adalah Kristen, dia percaya Tuhan. Tetapi kenapa agaknya ya satu pandangan, satu teori yang seakan-akan masuk akal. Ya, kita pun tidak tahu sebenarnya ya Pastor Brian. Sebab kalau kita lihat bagaimana manusia pada zaman itu juga sebenarnya mereka sudah bermula revolusinya. Ya, pemikiran mereka sudah mula dibuka dan mereka juga sudah melihat bagaimana rasional manusia itu mengatasi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu sebabnya mereka explore banyak sekali cabang ilmiah, banyak sekali cabang penyelidikan, sehingga kan bahagian evolusi ini juga mereka selidiki. Jadi apabila kita melihat kepada apa sebenarnya yang dinyatakan itu, saya pikir kita boleh mengetahui serba sedikit kenapa manusia menerimanya. Yang pertama, saya pikir manusia itu menginginkan suatu kebebasan untuk berpikir secara rasional. Ya. Kemudian yang satu lagi barangkali kalau kita lihat apa yang coba dinyatakan itu dan dilihat dalam argumen dari segi pemerhatian manusia itu adalah bagaimana perubahan berlaku dalam masa yang panjang sehingga kan spesies itu berubah bentuknya disebabkan untuk mengadaptasi persekitarannya. Dan kelihatannya itu yang berlaku juga. Manusia berubah disebabkan mereka mau mengadaptasi
environment mereka pada satu-satu tempat, satu-satu masa dan sebagainya. Tetapi satu juga yang saya pikir kalau kita lihat dengan perbandingan antara rasional manusia dengan apa yang coba dinyatakan oleh Alkitab adalah ini. Manusia apabila mereka melihat kepada satu-satu perkara, mereka coba untuk menjelaskan kenapa, dari mana asal-usulnya, dan semuanya boleh dijelaskan berdasarkan pandangan, berdasarkan penglihatan, rasa, hidu dan sebagainya. Ini semuanya kita lihat sebagai bagaimana mereka memahami alam sekitar mereka dengan menggunakan panca indera dan apa yang mereka boleh rasai, dan experience adalah salah satunya. Dan mereka mau menyatakan ini secara natural. Dan itu sebabnya kita melihat ada unsur-unsur naturalism di sini. Dibandingkan dengan Alkitab, kita katakan, oh Allah menciptakan, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Semuanya ini berlaku dengan firman sahaja. Mana mungkin? Sebab ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi mereka yang mempunyai pendekatan dan juga kecenderungan yang sangat berat dengan rasional, mereka lebih condong kepada naturalism dan mereka menolak sesuatu yang supernatural. Maksudnya yang luar biasa, yang tidak boleh dijelaskan dengan logik, dengan logikanya. Dan itu sebab saya pikir mereka menolak itu dan menerima lebih banyak itu argumen seperti itu. Dan saya percaya inilah sebenarnya argumen yang digunakan oleh Darwin sendiri, karena melihat Alkitab itu daripada hanya sekadar mungkin sejarah yang disampaikan secara lisan, tetapi tidak ada bukti yang kukuh yang boleh menyebabkan mereka boleh melihat rasionalnya di sana, ya. Dia macam agak separuh masak ataupun mungkin tidak masak betul-betul. Hanya sekadar membaca dan diyakinkan dengan iman, ya, untuk percaya bahwa inilah dia. Ya, inilah dia. Dan itu yang mereka coba cabar. Kedudukan Alkitab itu sebagai satu sumber yang sahih dan yang boleh dipercayai, dan kalau kita lihat sebenarnya Alkitab sendiri juga ada menyatakan pandangan ataupun bukti-bukti penciptaan itu bahkan dalam Alkitab sendiri. Ya, tetapi walaupun demikian, seperti yang Dr. Gerard nyatakan tadi, dia tidak tangible, dia tidak dapat dirasakan, dia tidak dapat dilihat. Iya, kita tidak boleh melihat, ya, sebab kan kalau kita katakan, oke, buktikan kepada saya bahwa Allah menciptakan, kita tidak boleh buktikan itu. Bagaimanapun ada sokongan lain, evidence lain yang saya pikir boleh kita tunjukkan bahwa sebenarnya ada pencipta ataupun ada yang dipanggil intelligent design. Dan bukan sekadar sesuatu yang sangat random, sangat rawak yang kita bergantung kepada kemungkinan dan probability. Tiba-tiba ada. Ya, sebenarnya Darwin ataupun pandangan teori ini bukanlah sesuatu yang baru, ya, karena konsep ataupun perspektif tentang penciptaan ini dia juga pelbagai, datang daripada agama-agama kuno misalnya yang belum pun menerima apa yang Alkitab sampaikan, pandangan Kristen, dan mereka juga ada pandangan tersendiri, ajaran tersendiri yang mereka sampaikan bagaimana dunia diciptakan, manusia diciptakan. Saya dengar kita sebut dongeng orang dulu-dulu yang mengatakan manusia ini datang daripada padi, beras,
ataupun unsur-unsur alam yang lain. Dan kehidupan itu bermula di surga, ada dewa-dewa, ada roh, semangat yang ada di surga itu, ada satu konflik, ada satu yang menyebabkan mereka berpindah ataupun keluar dari surga dan menghidupi dunia ini dan begitulah penciptaannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konsep ataupun pandangan daripada agama-agama kuno ini, dia masih melibatkan campur tangan kuasa luar biasa, kuasa supernatural, kuasa keilahian di sana. Ya. Dan sama seperti yang diajarkan oleh agama-agama yang sudah established sekarang. Cuma teori ataupun pandangan Darwin ini dia langsung tidak melibatkan Tuhan. Iya, sebab Darwin memberikan alternatif. Correct. Dan alternatif ini mengangkat rasional manusia di atas firman Tuhan. Jadi di sanalah alternatif yang kami tidak mau dikongkong oleh instruksi Tuhan, firman daripada Alkitab. Sebab Alkitab itu bilang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Barangkali itu yang mereka tidak suka. Dan dia probably terasa teguran dari segi morality dan sebagainya. Jadi mereka mau mengangkat rasionalisasi manusia itu di atas Alkitab. Itu adalah alternatif yang luar biasa. Mereka mau itu. Sebab mereka tidak mau dikongkong, saya pikir. Jadi saya pikir juga kalau itu yang berlaku, pada hari ini kita juga mempunyai seperti itu. Sebab on the one hand kita melihat ada supernatural. Bermulanya semua ciptaan di dunia ini secara supernatural. Kemudian rasionalisasi manusia, rasional manusia itu diangkat tinggi, lebih tinggi daripada agama. Dan alternatif yang satu lagi. Jadi ini adalah dua alternatif yang saling bersaing juga pada hari ini. Jadi mari kita melihat bahagian yang pertama, bab pertama dalam Alkitab, yang merupakan buku pertama yang menerangkan sebenarnya bagaimana dunia itu diciptakan. Ya, kita membaca buku ini berkali-kali, tetapi pada hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat mungkin dengan lebih teliti dan kita melihat bagaimana cabaran daripada Darwin dan juga evolutionist yang lain ini sebenarnya ada apa yang kita sebutkan, dia ada basisnya. Ada basisnya. Dalam buku Kejadian pasal yang pertama ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini adalah satu kenyataan yang sebenarnya begitu jelas, begitu tuntas, dan dia menunjukkan satu authority, satu kekuasaan yang membuka seluruh Alkitab itu seterusnya, bahwa dunia ini diciptakan oleh seorang makhluk yang luar biasa, yang ilahi, yang memiliki kuasa yang besar, yang agung, yaitu Allah sendiri. Dan ini dasar kepercayaan, dasar iman bagi orang-orang percaya, orang Kristen khususnya. Dan kalau kita baca keseluruhan pasal yang pertama ini, bagaimana dunia itu diciptakan dalam tempoh masa yang of course ini boleh dipertikaikan, ya, tetapi bagi kita yang meyakini kebenaran ataupun untuk memudahkan, ya, secara mudah kita percaya bahwa proses itu hanya memakan masa 6 literal hari yang kita sebut, hari yang biasa, hari yang nyata. So ini yang menjadi persoalan, sebagaimana kita melihat cabaran ini ataupun pertikaian mengenai peristiwa penciptaan ini. Memang ini merupakan salah satu daripada perdebatan pada hari, terutamanya apabila kita melihat kepada kedua-dua alternatif ini. Bagi mereka yang percaya kepada Alkitab, percaya kepada supernatural, ini merupakan
hal yang mudah. Inilah kepercayaan, inilah penjelasan yang paling mudah dengan apa yang kita lihat, segala kerumitan desain, berupa bentuk yang sangat teliti dan sangat intelijen di sekeliling kita. Kemudian alternatif yang satu pula coba untuk menjelaskan itu dari sudut pandang, ini untuk mengadaptasi kepada environment dan mereka berubah disebabkan by chance dan sebagainya. Cabarannya adalah bila kita menyatakan diciptakan selama 6 hari secara literal. Mereka tidak boleh menerima itu sebab mereka katakan ini sangat mustahil, supernatural. Lalu mereka memberikan satu alternatif yang mengatakan bahwa proses evolusi itu memakan masa berjuta tahun. Nah, kalau kita lihat dari segi teori sejarah evolusi ini, mereka katakan the Big Bang itu bermula sekitar 13,8 hingga 14 billion tahun yang lalu. Kemudian bumi ini dibentuk beberapa billion kemudian selepas itu. Kemudian, kita punya problem ini barangkali lebih kepada penciptaan manusia. Sebab manusia inilah yang dilihat sebagai mempunyai value, worth, dan sebagainya. Kemudian manusia itu mula untuk berevolusi, boleh berdiri, dipanggil bipedal, boleh berdiri di atas 2 kaki ini sekitar 4 juta tahun lalu. Kemudian bentuk manusia yang dipanggil modern seperti kita pada hari ini itu sekitar 100.000 tahun yang lalu, 200.000 tahun yang lalu, dan itulah yang berlaku. Mereka menyatakan itu, dan ini sangat pada dasarnya mencabar apa yang dikatakan oleh Kejadian 1. Tetapi Kejadian 1 juga mencabar apa yang mereka nyatakan. Jadi Kejadian 1 dinyatakan terlebih dahulu, alternatif evolusi itu merasa ini tidak benar, mereka mencabar ini. Dan mereka katakan ini tidak boleh diterima, dan inilah teori evolusi, ini kita boleh terima secara akal dan logika. Memang satu cabaran. Iya, dan itu yang ya kita akan sebenarnya episode yang akan datang kita akan berbicara tentang penciptaan manusia, dan di sana nanti kita akan melihat ya bagaimana satu lagi yang dicabar di sana, tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan sebaliknya. Dan kalau kita lihat seperti kita sebutkan 6 hari literal tadi itu, dia memang kalau kita melihat dari segi logik akal manusia yang sangat terbatas ini, dia memang tidak logik, ya, karena penciptaan itu hanya menggunakan firman, hanya keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Ya, jadilah, kecuali penciptaan manusia. Dan ayat Alkitab menyatakan pagi dan petang itu, ya, berakhir satu pusingan waktu, ya, 24 jam pagi dan petang itu. Ya, ataupun petang dan pagi. Petang dan pagi, pagi dan petang. Tapi apa yang coba disampaikan oleh Alkitab kepada kita adalah apabila statement kenyataan itu mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu sebenarnya satu kenyataan yang sebenarnya sudah cukup meyakinkan kita bahwa penciptaan itu bukanlah sesuatu yang harus kita pertikaikan ataupun cabar ataupun coba untuk merumitkan, ya. Berbanding dengan pandangan ataupun teori evolusi ini yang coba mencari jawaban kepada segala kompleksiti, segala kerumitan traits ataupun kita lihat penciptaan kepelbagaian spesies itu sendiri, dan coba mencari jawaban logik dan rasional untuk coba sesuaikan ataupun untuk memenuhi apa yang kita mahu menyenangkan dan akhirnya memuaskan hati dan pikiran kita. So actually we are putting, kita sebenarnya yang meletakkan jawaban yang akhirnya dia akan dapat memuaskan
selain daripada hanya menggunakan iman dan percaya. Ya, jadi kenyataan bagi orang-orang Kristen inilah perbezaannya. Ya, karena sangat mudah, sangat jelas, sangat tuntas, walaupun rumit, tetapi inilah hakikat yang saya percaya yang harus kita terima dengan tidak perlu pun memiliki curiosity yang begitu hebat ya, sehingga kita mula mengalih tumpuan kita dan coba mencari jawaban-jawaban yang boleh memuaskan hati kita ya. Dan kalau kita melihat bukan sahaja dunia itu sebenarnya dia memakan proses juga kan, ada ruang, kemudian Tuhan mengisi ruangnya. Mungkin Dr. Gerard boleh jelaskan secara ringkas 6 hari itu apa proses yang Tuhan lakukan, karena akhirnya manusia. Ya, tetapi sebelum manusia itu sebenarnya Tuhan begitu sistematik. Iya. Ya, dia menciptakan pada hari yang pertama itu kita mengetahui jadilah terang, maka terang pun jadi. Kemudian dia memisahkan terang dan gelap dan menyebut terang itu siang dan malam, gelap itu malam. Pada hari yang kedua dia menciptakan cakrawala dan kemudian kita boleh melihat bagaimana cakrawala itu dalam cerita tersebut dipisahkan atas dan bawah dan sebagainya. Kemudian hari ketiga dia memisahkan air dengan daratan. Di daratan itu dia tumbuhkan pohon-pohon dan banyak tumbuhannya di sana. Nah, itu 3 hari yang pertama dia ciptaan itu memberikan ruang. Sebab kita melihat Alkitab juga mengatakan bumi tidak berbentuk dan kosong. Jadi Tuhan mengisi, membuat ruang, membentuknya. Kemudian pada hari 4, 5, dan 6 itu baru dia mengisinya. Itu dari segi apa benda-benda yang diletakkan di sana. Kemudian kita lihat, siang matahari, malam bulan dan bintang. Kita boleh lihat pada hari yang keempat, hari yang kelima pula kita melihat bagaimana dia menciptakan benda-benda ataupun binatang yang unggas-unggas dan ikan-ikan yang mengisi udara di atas dan juga air di bawah. Sebab dia pisahkan pada hari yang kedua. Pada hari yang ke-6 itu kita melihat bagaimana dia berfokus kepada mencipta binatang dan juga makhluk daratan, termasuklah manusia. Dan di sanalah kita juga melihat bagaimana Tuhan telah menyediakan apa makanan bagi mereka. Sangat berstruktur, sangat penuh dengan desain, bukan saja dari segi literarinya. Kejadian 1 ini kelihatannya sangat seperti mempunyai paralel dan juga puisi bahasa Ibrani dan sebagainya. Selain daripada itu kita juga melihat desain yang sangat-sangat spesifik juga dia berikan di sana. Jadi kita melihat bahwa ciptaan itu sangat-sangat teratur. Dan dia tidak by chance, dia tidak impromptu, ya maksudnya tidak, dia ada rancangan yang begitu istimewa dan sistematik, dan itu membolehkan kita untuk memahami bahwa Tuhan melalui satu proses penciptaan yang begitu intentional, ya, karena akhirnya nanti ada ciptaan agungnya. Dan segala bentuk proses itu sebenarnya untuk mempersiapkan bagi satu tujuan yang istimewa. Dan penciptaan itu sangat dekat dengan Tuhan karena melalui penciptaan itu dia akan engage into satu bentuk perhubungan yang pribadi, ya. Dan penciptaan itu sendiri adalah sesuatu, kita sebut satu art, karya yang agung, dan itu menjadi satu bentuk relation, perhubungan dia dengan ciptaannya, dan itu diteruskan melalui perjanjiannya. Tapi itu kita akan pelajari pada episode yang akan datang. Simpan dahulu. Tetapi apa yang pasti adalah penciptaan menurut pandangan dan perspektif Alkitabiah ini
dia sangat mudah, sangat ringkas, dan dia sangat berstruktur. Dia sangat teliti juga, ya. Dan dia melibatkan bukan sahaja Tuhan, tetapi ciptaannya. Maksudnya ciptaannya, terutamanya manusia itu dia ada maklum balas, dia ada satu apa kita sebutkan satu feedback, ya dia ada respons terhadap penciptanya dan bagaimana dia diciptakan. Jadi dia ada berespons kepada penciptanya. Ya, dan itu berlaku dalam minda manusia sendiri. Proses itu sendiri menyatakan kepada kita juga bahwa ada yang mencipta seseorang, contohnya manusia, intelligent. Apakah mungkin nothing menciptakan intelligence ataupun intelligent yang menciptakan intelligent. Out of nothing. Ya, jadi itulah saya pikir kalau kita lihat juga seperti yang Pastor Brian katakan, semuanya terbentuk, teratur, sistematik dan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu sendiri dengan Tuhan itu menyatakan kepada kita sesuatu yang tidak boleh diungkapkan oleh satu proses evolusi. Mereka juga percaya sebenarnya. Untuk menyambung pembiakan itu, mereka harus mempunyai hubungan. Tetapi hubungan itu hanya sekadar untuk menyambung zuriat, bukan sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita lihat kepada penciptaan pula, penciptaan itu memberikan kita maksud hubungan tersebut dengan lebih baik daripada Dr. Gerard ada sebutkan tadi, dia ada value. Ya, karya itu memiliki harga. Ya, dan itu sebabnya dia ya bagi orang percaya seperti kita, pandangan, teori, evolusi ataupun sesuatu yang menidakkan, mempertikaikan kewujudan dan juga penglibatan Tuhan secara langsung dalam penciptaan itu sebenarnya dia sangat, bagi kita sangat sukar juga untuk kita terima. Karena kita memiliki keyakinan yang begitu teguh dengan apa yang Alkitab sampaikan. Ya, dan sebenarnya itu ada dua ekstrim. Ya, bagi mereka yang percaya itu mereka diyakinkan oleh rasional dan mereka mengangkat martabat minda kononnya, ya. Tetapi kita mengangkat martabat iman kita, keyakinan kita, pandangan kita, dan harga yang Tuhan letakkan, ya, melalui perhubungannya dengan ciptaannya, khususnya manusia. Dan itu sebabnya kita punya sekarang kita berbeza, ya, bagi orang-orang yang percaya evolusi ini. Mereka punya pandangan terhadap diri mereka, terhadap persoalan seperti kenapa saya di sini, apa tujuan saya di sini, kemana saya akan pergi, itu jawabannya berbeza. Ya, karena keyakinan yang mereka pertaruhkan sama ada kepada firman Tuhan ataupun pandangan ataupun teori evolusi ini. Ya, persoalannya, Dr. Gerard, adakah kompatibel ataupun bagaimana kita sebagai orang percaya, Kristen khususnya, karena teori ini walaupun sekadar teori seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi ia sudah boleh menjarah tingkat di mana ilmu itu disampaikan dan ia diajarkan di dalam silibus mata pelajaran. Sehingga itu sendiri akan menyebabkan mungkin anak-anak kita generasi seterusnya akan interpretasi penerimaan mereka, dan akhirnya nanti mereka menidakkan Tuhan dan percaya, orang kata bulat-bulat kepada teori ini. So dapatkah disesuaikan compatibility-nya dengan Alkitab dan juga evolusi ini? Kalau kita lihat, ya, creationist dan evolutionist ini adalah dua perkara yang saling bertentangan. Sebab satu percaya kepada naturalism, satu percaya kepada supernaturalism, sangat bertentangan. Sangat bertentangan.
ada juga cobaan sebenarnya ya Pastor untuk menyatukan kedua-duanya sehingga mereka menyatakan satu lagi konsep yang dipanggil theistic evolution. Maksudnya, ada Tuhan. Kami tidak menafikan ada Tuhan. Tapi Tuhan tidak terlibat secara langsung di dalam penciptaannya. Instead of doing that, terlibat secara langsung, Tuhan telah membentuk satu mekanisme di mana pembentukan manusia dan juga perubahan spesies dan juga penciptaan itu berlaku secara natural. Jadi Tuhan tekan seperti ini, terus membentuk seperti macam-macam ada AI begitu. Dan sehingga akan dikatakan hari pertama itu sebenarnya bukan 24 jam, bukan petang, bukan pagi. Jadilah hari yang pertama contohnya. Bagi mereka itu adalah simbolik sahaja sebab mereka melihat ada bentuk puisi di sini. Dan disebabkan itu mereka katakan ini adalah simbolik, metafora. Maksudnya sebenarnya kalau kita lihat daripada perspektif evolusi kata mereka, hari pertama itu berlaku ribuan tahun, barangkali 1.000 tahun lah sekurang-kurangnya. Jadi kalau begitu berapa ribu tahun itu kalau kita lihat seperti itu. Kadang-kadang dilihat sebagai jutaan tahun juga. Menarik. Bagi mereka yang percaya kepada evolusi tetapi masih lagi mengaku ada Tuhan, tetapi juga tidak kompatibel. Kalau kita lihat dari segi cerita yang ada dalam Kejadian 1 ini, bagaimana mungkin kalau kita gunakan ya teori itu, bagaimana mungkin tumbuhan yang ada itu boleh bertahan kalau tidak ada matahari. Yes. Jadi kita berpikir apa jawabannya ini? Mungkin mereka memberikanlah ada unnatural punya cahaya dan sebagainya. Ada banyak masalah sebenarnya kalau kita seperti itu. Dari segi teologi juga ada banyak masalah seperti ini. Kita tidak compatible. Kalau kita mahu mengajar di sekolah, contohnya kalau kita mengajar sekolah Kristen, pada hemat saya lah, kita haruslah mendasarkan apapun keberadaan sekeliling kita ini atas dasar penciptaan. Correct. Dan kalaulah juga ada unsur-unsur evolution di sana, mengatakan bahwa sejarah kita ini sudah 50.000 tahun contohnya, kita harus memberikan satu penjelasan kepada mereka. Sebab kadang-kadang textbook kita itu tidak dapat dihindarkan, tetapi kita harus mempunyai dasar, ada premis pengajaran kita itu lebih kepada penciptaan. Dan di sanalah tanggung jawab dan peranan ibu bapa khususnya ya haruslah diperkasakan lagi untuk mempertahankan penciptaan dan penglibatan Tuhan dan rencana Tuhan sebenarnya yang begitu indah bagi ciptaannya, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, mahakarya yang mempunyai nilai yang begitu tinggi penciptaan ini, ya, berbeza dengan naturalis tadi yang sekadar untuk melalui satu proses perubahan dan adaptasi sehinggalah kepada yang kita lihat, kepelbagaian yang kita lihat pada hari ini. Dan saya masih tertanya-tanya sama ada manusia ataupun ciptaan yang ada di sekeliling kita, binatang, tumbuh-tumbuhan ini akan terus berevolusi, ya, seakan-akan macam sudah stop juga itu evolusinya. Mungkin satu masa nanti kita boleh terbang. Ya, apa yang kita lihat di sekeliling kita itu lebih kepada mutasi, micro evolution orang bilang lah, tetapi kalau kita lihat ada mutasi untuk adapt kepada environment dia, tetapi dia tidak cukup untuk sebenarnya menjadi tunjang kepada evolusi ini. Sebab ada point dalam evolusi itu yang kita tidak lihat dasarnya. Jadi kalau kita katakan, bagaimana kamu tahu Tuhan menciptakan? Kamu bukan berada di sana.
dengan iman. Kita pun boleh bertanya hal yang sama. Bagaimana kamu tahu bahwa ada Big Bang? Bagaimana kamu tahu bahwa ada satu sel itu yang berevolusi sehingga dia menjadi multiple cell, sehingga kan dia menjadi organisme dan sebagainya. Mereka juga bukan berada di sana pada waktu itu. Oke, mereka katakan kami ada evidence. Kita bilang pun kita ada evidence. Yes. Faith is the evidence of things not seen. Kita tidak lihat. Jadi kalau kita lihat lah ya, Pastor, bagi saya lah sebagai kreasionis kan mungkin bias lah barangkali. Tapi bagi saya selepas membaca teori evolusi juga, lebih mudah bagi saya untuk percaya bahwa ada seorang yang begitu berkuasa untuk menciptakan apa yang kita ada pada hari ini dengan mudah. Ya, pada akhirnya nanti ia adalah tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Ya, iman kita sama ada kita percaya kepada penciptaan, proses penciptaan yang cukup indah, mahakarya yang agung dan begitu tinggi nilainya karena dia melibatkan Tuhan, dan penciptaan itu dilakukan atas dasar kasih untuk berhubungan dengan ciptaannya, ataupun menaruh keyakinan kita kepada sesuatu yang sebenarnya sangat sukar untuk dipertahankan dan dibuktikan, evolusi. Dan saya rasa bukan kreasionis ataupun orang-orang yang percaya Alkitab yang perlu mempertahankan, karena pertikaiannya adalah kepada kita. Ya, so the evolutionists, they have to prove themselves. Mereka harus membuktikan, bukan kita yang harus membuktikan, ya, karena kita sudah percaya dan sangat mudah, sangat ringkas, hanya memerlukan iman yang begitu ikhlas untuk percaya. Inilah firman Tuhan, inilah kebenarannya, inilah penciptaan yang melibatkan saya untuk membolehkan saya menjalinkan perhubungan pribadi dengan pencipta saya. Ya, jadi bagi mereka, they need to prove. Tapi sampai pada hari ini saya tidak pernah mendengar ataupun mungkin terma teori itu, tapi masih lagi ya dengan evolution mesti ada theory of evolution. Sehingga kan ya pada hari ini Pastor juga ada banyak saintis sebenarnya yang sudah mempersoalkan teori tersebut. Dia katakan tidak mungkin setiap desain, setiap fine tuning yang kita lihat di alam semesta ini, yang kalau lebih sedikit sahaja gravitinya itu kita sudah hancur. Kalau kurang sedikit ya gravitinya itu kita sudah tidak boleh hidup lagi. Kalau jauh sedikit daripada matahari, dikasihin matahari, sangat-sangat ada fine tuningnya. Mereka katakan dengan semua ini, bagaimana teori ataupun bagaimana hipotesis teori evolusi itu boleh menjelaskan semuanya ini. Jadi sebagian ada banyak saintis sekarang sebenarnya mereka sudah menandatangani, ada beberapa puluh mereka itu, ratus lah, menandatangani. Mereka katakan kami menolak teori evolusi. Mereka ini sebenarnya bukan Kristen ya. Mereka menolak teori evolusi, tetapi mereka katakan mesti ada sesuatu being yang intelijen dan berkuasa mencipta semua ini. Kami tidak menerima Tuhan pada saat ini, tapi kami percaya ada intelligent design, mereka katakan. Bagi Kristen tidak ada masalah. Mereka mengetahui siapa intelligent designer itu. Itulah kita sebutkan secara kebetulan, by chance, sesuatu yang terjadi out of the blue, tiba-tiba, secara tiba-tiba, tidak ada intention dan memakan masa. Dan kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kalaulah masih berevolusi, apa yang kita nantikan sekarang, yang sudah berdiri atas dua kaki, semua bulu-bulu, rambut-rambut semuanya, mungkin menunggu sayap tumbuh untuk terbang. Ya, tetapi apapun Dr. Gerard, kita sudah sampai ke penghujung diskusi kita. Saya akan membuat kesimpulan dengan dua ayat yang saya ingin kongsikan untuk para penonton kita, sahabat-sahabat kita di luar. Yang pertama sekali dalam Mazmur 14 ayat 1. 14 ayat 1, dan kita boleh buka juga dalam Mazmur 53 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ya, jadi Alkitab
bukan juga secara sinis, tetapi ini sangat tegas untuk mengelak ya daripada kita terlalu obses dengan diri kita sendiri, dengan keupayaan minda dan pikiran kita, hikmat kita sendiri sehingga kita menidakkan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa beballah kita ya kalau kita coba menolak keberadaan, kewujudan Tuhan dan penglibatan Tuhan secara terus dalam kehidupan kita. Bermula daripada penciptaan itu. So saya tidak mau menjadi orang bebal. Saya mau mendapatkan segala hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan satu lagi ayat dalam Roma 1 ayat 20, Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada fikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini sangat jelas daripada pandangan perspektif Alkitab sendiri bahwa Tuhan memiliki kuasa, kekuatan, hikmat, dia punya intelligence itu semua adalah attributes Tuhan yang melayakkan dia untuk melakukan apa sahaja, termasuklah mencipta. Dan kita tidak dapat berdalih, kita tidak dapat sebenarnya menyangkal, menafikan penglibatan terus Tuhan dalam penciptaan. Karena setiap yang kita lihat sama ada dalam alam, alam semula jadi maupun tumbuh-tumbuhan, binatang, serangga, apa sahaja makhluk hidup yang lain, kita boleh melihat di sana bagaimana sangat sukar untuk kita, of course bias kepada creationist, untuk menyatakan bahwa segala itu terbentuk hasil daripada proses yang panjang, sebab begitu unik, kompleks, rumit, dan yang meyakinkan saya adalah maha besar Allah kita, luar biasa kuasanya, dan itu sendiri ayat ini mengatakan dari segi karyanya sejak dunia ini diciptakan, kita tidak dapat berdalih bahwa itu memang adalah ciptaan tangan Tuhan, firman Tuhan sendiri. Dr. Gerard, mungkin ada kata-kata penghabisan sebelum kita tutup bicara kita pada kali ini. Ya, mungkin ada di antara kita ya para pendengar, penonton yang berpikir saya sekarang ini atas pagar. Ya, ini dipanggil barangkali agnostik ya. Dia mereka bukanlah ateis yang langsung percaya sebulat-bulatnya teori evolusi, tapi mereka berpikir bahwa kalau cukup buktinya, cukup evidence-nya untuk merujuk kepada evolusi, maka saya akan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau cukup evidence-nya pada Tuhan, saya akan meninggalkan evolusi dan meletakkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketahui juga lah ya, mereka yang berada di atas pagar ini banyak yang percaya evolusi sebelumnya ateis telah menerima Yesus, menerima Tuhan sebab mereka secara jujur mencari kebenaran. Kita berharap agar semua yang mendengar ataupun yang menonton pada hari ini juga mereka akan mencari kebenaran sejujur-jujurnya dan merujuk kepada penciptaan itu sebagai sesuatu yang boleh memberikan kita value secukupnya dan bukan teori evolusi. Ya, terima kasih Dr. Gerard bersama dengan kita pada episode perspektif, pada episode yang pertama kali ini di musim yang baru. Dan of course seperti yang kita sering sampaikan kepada teman-teman sahabat kita, kita mempunyai minda, pikiran, dan kita boleh memproses dan menakul apa sahaja persepsi kita, tanggapan, pandangan, tetapi akhirnya kita akan memberikan segala kebebasan dan juga pilihan itu di tangan Anda masing-masing untuk memilih sama ada ingin melihat
terus melihat, berdiri di atas pagar, ataupun membuat keputusan yang sangat mudah, begitu ringkas untuk mengembangkan iman Anda untuk mencoba ya. Percaya kepada perspektif firman Tuhan yang kami sendiri yakini, dan kami doakan juga Anda semua akan meyakini firman Tuhan yang membentangkan satu proses penciptaan yang begitu teratur, begitu sistematik, yang ada intentionnya, ada tujuan istimewanya. Dan semua itu kita boleh bacakan dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, dan meyakini penciptaan sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya, bagi Anda yang ingin meneruskan bersama-sama dengan kami, jangan lupa untuk berhubung dengan kami melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp kita tambah 66901888773. Kemukakan apa saja persoalan pandangan Anda tentang episode kita, topik kita pada kali ini. Adakah evolusi itu masih lagi sekadar satu teori ataupun satu reality? Dan siaran ini juga boleh disaksikan melalui saluran YouTube kami di Hope Channel Asia Tenggara, dan Facebook page kita hopetv.malay, ataupun typekan saja Hope Channel Asia Tenggara. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Dr. Gerard. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab kami sudah dapat sama-sama berbincang mengenai satu teori yang telah mencabar ajaran Alkitab mengenai penciptaan. Ini merupakan satu alternatif yang menarik bagi mereka yang mengangkat martabat rasional manusia. Tetapi bagi kami ya Tuhan yang sedang mendengar pada saat ini, biarlah kami menyadari bahwa rasional manusia itu juga adalah ciptaan Sang Pencipta yang luar biasa. Dan pada saat ini kami sudah melihat dan berfokus kepada penciptaan dan karya agung yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami di dunia ini, dan juga telah menciptakan manusia. Dan biarlah apa yang kami lihat di sekeliling kami dan juga melihat diri kami sendiri, kami mengerti bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kami value, memberikan kami nilai yang tertinggi. Terima kasih sebab Tuhan sudah menyentuh hati kami. Teruskan menyentuh hati para pendengar agar mereka yang sedang membuat keputusan akan meletakkan keputusan dan hati mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sebab memberkati kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda yang sudah bersama-sama dengan kami sepanjang program Ruang Perspektif kita untuk episode yang pertama musim yang kedua ini. Semoga kita akan bertemu sekali lagi pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.